Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan membahas soal penilaian akhir tahun mata pelajaran PPKN untuk kelas 8 jenjang SMP atau MTS. Semoga video ini bisa menjadi referensi belajar Sobat YouTube semua dalam menghadapi penilaian akhir tahun. Bagi Sobat YouTube yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dahulu. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasan soal penilaian akhir tahun mata pelajaran PPKN untuk kelas 8 SMP atau MTS. Soal nomor 1. VOC merupakan persekutuan maskapai perdagangan Hindia Timur atau biasa disebut sebagai kongsi dagang milik Belanda yang mempunyai tujuan khusus dibentuk di Indonesia. Salah satu tujuannya yaitu menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Kapan VOC dibentuk? A. 20 Mei 1602, B. 30 Mei 1602, C. 20 Mei 1622, D. 2 Mei 1620. Jawaban yang benar adalah yang A. VOC dibentuk pada tanggal 20 Mei 1602. Soal nomor 2. Selama Belanda menguasai Indonesia, beberapa kebijakan diterapkan untuk memenuhi kepentingan Belanda. Salah satu dari kebijakan tersebut yaitu pembangunan jalan sepanjang Pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan, yang pekerjanya diperlakukan kerja rodi. Pada masa pemerintahan siapa kebijakan tersebut diterapkan? A. Van den Bosch, B. Walter Robert Baron, C. Van Deventer, D. Herman William Daendels. Jawaban yang benar adalah yang D. Herman William Daendels. Soal nomor 3. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Tanah yang digunakan lebih dari 1/5. 2. Kegagalan panen menjadi tanggungan petani. 3. Pengerjaan tanah untuk tanam paksa melebihi waktu tanam padi. 4. Tanah tersebut bebas pajak. 5. Kelebihan hasil panen tidak diberikan kepada petani. Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan penyimpangan dari kebijakan tanam paksa ditunjukkan oleh nomor A. 1, 3, 4, dan 5, B. 2, 3, 4, dan 5, C. 1, 2, 3, dan 5, D. 1, 2, 3, dan 4. Jawaban yang benar adalah yang C, nomor 1, 2, 3, dan 5. Soal nomor 4. Van Deventer merupakan orang Belanda yang menaruh simpati terhadap penderitaan bangsa Indonesia. Dalam bukunya, dia menulis Debt of Honor atau hutang kehormatan yang menuntut pemerintahan Belanda membayar semua keuntungan dan kemakmuran yang diperolehnya dari Indonesia dengan cara menerapkan politik balas budi. Yang termasuk politik balas budi Van Deventer antara lain A. Pengairan, perekonomian, dan pendidikan. B. Perpindahan penduduk, pengairan, dan pendidikan. C. Perekonomian, transportasi, dan kemiliteran. D.
D. Kesejahteraan, perpindahan penduduk, dan kemiliteran. Jawaban yang benar adalah yang B. Perpindahan penduduk, pengairan, dan pendidikan. Soal nomor 5. Masa pada saat semangat dan gerakan nasionalisme Indonesia pada masa ini berhasil mengeluarkan dari belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia menjadi bangsa merdeka, bebas, dan sederajat dengan bangsa lain. Nasionalisme telah mendasari pembentukan negara kebangsaan Indonesia modern. Masa tersebut dinamakan masa A. Pendobrak, B. Perintis, C. Penegas, D. Pencoba. Jawaban yang benar adalah yang A. Masa pendobrak. Soal nomor 6. Besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1948 menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai hari A. Revolusi Indonesia, B. Pergerakan Nasional, C. Kebangkitan Nasional, D. Pahlawan Nasional. Jawaban yang benar adalah yang C. Hari Kebangkitan Nasional. Soal nomor 7. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Menjalinnya rasa persatuan Indonesia. 3. Tumbuhnya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. 4. Jiwa patriot bangsa. 5. Cinta tanah air. Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan nilai demokratis dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat, ditunjukkan oleh nomor A. 1, 3, 4, dan 5, B. 2, 3, 4, dan 5, C. 1, 2, 3, dan 5, D. 1, 2, 3, dan 4. Jawaban yang benar adalah yang A. Nomor 1, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Soal nomor 8. Di era globalisasi ini, semangat kebangsaan pemuda dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mulai lemah. Di bawah ini yang merupakan 10 masalah pada generasi muda menurut laporan Kemenpora RI, yaitu kecuali A. Melemahnya idealisme, patriotisme, serta mengendapnya semangat kebangsaan. B. Adanya kecenderungan sikap ketidakjujuran yang makin membudaya. C. Sikap rasa curiga dan kebencian satu sama lain. D. Berkembangnya rasa hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin. Jawaban yang benar adalah yang D. Berkembangnya rasa hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin. Soal nomor 9.
Peristiwa Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah tersebut dilaksanakan pada A. 20 September 1945, B. 28 Oktober 1928, C. 20 Mei 1908, D. 13 Desember 1925. Jawaban yang benar adalah yang B. Dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Soal nomor 10. Pengaruh dari kebangkitan nasional sangatlah besar. Salah satunya banyak didirikannya organisasi-organisasi pemuda. Trikoro Darmo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan di Gedung Stovia Jakarta pada tahun 1915 yang merupakan cikal bakal organisasi A. Yong Sumatranen Bon, B. Perhimpunan Indonesia, C. Yong Java, D. 3 Serangkai. Jawaban yang benar adalah yang C. Trikoro Darmo merupakan cikal bakal organisasi Yong Java. Soal nomor 11. Perhatikan nama tokoh di bawah ini. 1. Sugondo Joyo Puspito, 2. Joko Marsaid, 3. Muhammad Yamin, 4. Amir Syarifuddin, 5. Soekarno. Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan panitia Kongres Pemuda 2 ditunjukkan oleh nomor A. 1, 3, 4, dan 5, B. 2, 3, 4, dan 5, C. 1, 2, 3, dan 5, D. 1, 2, 3, dan 4. Jawaban yang benar adalah yang D, nomor 1, 2, 3, dan 4. Soal nomor 12. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah tersebut, diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya untuk pertama kali yang diciptakan oleh W.R. Supratman dan dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 pada media cetak surat kabar A. Kompas, B. Suara Merdeka, C. Merdeka Raya, D. Sinpo. Jawaban yang benar adalah yang D. Surat kabar Sinpo. Soal nomor 13. Indist Partij merupakan organisasi pemuda yang berdiri tahun 1911 dengan tujuan politiknya yaitu untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Organisasi ini dipimpin oleh 3 serangkai yang anggotanya yaitu Danu Dirja Setiabudi, Cipto Mangunkusumo, dan A. Ki Hajar Dewantara, B. Amir Syarifuddin, C. Sugondo Joyo Puspito, D. Satiman Wiryo Sanjoyo. Jawaban yang benar adalah yang A. Ki Hajar Dewantara.
Soal nomor 14. Gerakan perjuangan para pemuda makin gencar dilakukan di seluruh Indonesia. Sejarah mencatat beberapa pejuang nasional yang berjuang dan meninggal di usia muda. Di bawah ini, pahlawan yang meninggal di usia muda adalah A. Ki Hajar Dewantara, B. Muhammad Yamin, C. Wahidin Sudirohusodo, D. Walter Monginsidi. Jawaban yang benar adalah yang D. Walter Monginsidi. Soal nomor 15. Chairil Anwar merupakan penyair angkatan 45 yang terkenal dengan puisinya yang berjudul Aku. Berkat puisinya itu, ia memiliki julukan A. Si Binatang Jalang, B. Pujangga Muda, C. Penyair Merdeka, D. Seniman. Jawaban yang benar adalah yang A. Si Binatang Jalang.